Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 52. Walaupun hari ini tanggal merah, tapi karena ada perubahan hari libur nasional, jadi hari ini kalian tetap belajar dan besok kalian bebas tidak ada tugas ya anak-anak. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar di pembelajaran 2 subtema 3. Yang kita pelajari itu adalah tentang rangka yang ada pada tubuh manusia. Tubuh manusia itu memiliki rangka yang menyebabkan manusia itu dapat berdiri sendiri. Karena adanya tulang nih, manusia dapat berdiri. Rangka tersusun atas tulang-tulang yang saling berhubungan. Jadi antara tulang dan satu dengan tulang yang lain itu saling berhubungan ya pada tubuh manusia. Pada tubuh manusia itu, pada bayi itu ada kurang lebih 300 tulang pada tubuhnya. Karena manusia mengalami pertumbuhan dari bayi sampai dewasa, tulang rawannya ini berubah menjadi tulang keras, sehingga pada dewasa jumlah tulangnya itu hanya ada 206 tulang. Hal ini disebabkan karena ada penyatuan tulang, misalnya itu pada tulang ubun-ubun. Di samping terjadi pengurangan jumlah tulang menjadi semakin keras. Semua tulang ini membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem rangka. Masing-masing tulang itu punya bagian-bagian khusus. Rangka manusia itu dibungkus oleh daging dan otot yang disebut dengan endoskeleton. Jadi endoskeleton itu sendiri adalah rangka yang terdapat di dalam tubuh kita yang sering kita sebut dengan rangka dalam. Bentuknya, tulang itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah tulang pipa. Namanya saja pipa, tentu bentuknya itu akan panjang dan berongga seperti pipa. Di dalamnya terdapat sumsum kuning dan lemak. Contohnya ada tulang pengupil, tulang hasta, tulang betis, dan tulang kering. Tulang pipa ini terdiri atas 2 bagian anak-anak. Ada bagian yang dikenal dengan dialisis dan ada juga efisis. Kalau diafisis itu adalah bagian tulang, sedangkan efisis itu adalah bagian tepi atau bagian kepala tulang. Nah, jenis tulang yang kedua itu adalah tulang pipi. Tulang pipi adalah tulang-tulang yang bentuknya pipih. Tulang-tulang pipi banyak terdapat pada rangka aksial, misalnya tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang-tulang yang menyusun tengkorak. Tulang pipi ini juga punya fungsi loh. Fungsinya itu sebagai pelindung suatu rongga. Misalnya, rongga tengkorak itu melindungi otak dan rongga dada, melindungi jantung serta paru-paru. Di dalamnya berisi sumsum merah di tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Nah, yang ketiga itu ada yang dikenal dengan tulang pendek. Namanya aja tulang pendek, berarti ukurannya itu sangat pendek. Di dalamnya berisi sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Hanya ditemukan di daerah pangkal telapak tangan, pangkal telapak kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Nah, berikutnya contoh yang keempat itu adalah tulang tidak beraturan. Tulang ini memiliki bentuk tidak beraturan. Contohnya ada tulang-tulang belakang dan tulang-tulang penyusun wajah. Tulang keras ini dibentuk oleh sel-sel pembentuk tulang yang disebut dengan osteosit. Sel-sel pembentuk tulang disebut dengan osteosit melalui proses osifikasi. Pada proses osifikasi saat terbentuknya struktur tulang, matriks tulang diisi dengan kalsium fosfat. Kalsium fosfat berasal dari senyawa kalsium dan fosfat sehingga menjadi keras. Sumber makanan yang mengandung kalsium itu antara lain adalah susu. Oleh karena itu kalian perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung susu dan kalsium dan fosfor agar tulang di tubuh kita itu menjadi kuat. Nah, ketika kalian membaca itu tentunya kalian harus memperhatikan posisi yang duduk ketika membaca. Sebelumnya sebenarnya materi ini sudah dibahas di hari kemarin. Tapi hari ini Ibu akan bahas lebih dalam tentang sikap duduk yang benar. Berbagai posisi duduk yang tidak tepat itu dapat mengakibatkan otot-otot pada tubuh kita itu otot-otot pada tubuh tertentu bekerja secara berlebihan. Misalnya saat duduk menulis bekerja di depan meja komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat, kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu, hal-hal semacam ini yang berbahaya dan dapat menyebabkan berbagai gangguan pada tulang. Sikap duduk seperti gambar di samping merupakan sikap duduk yang baik bagi kesehatan rangka atau tulang, terutamanya itu adalah tulang punggung atau tulang belakang.
Posisi dan sikap duduk yang benar itu pada saat posisi adalah posisi dan sikap duduk ergonomis. Jadi apa itu posisi duduk ergonomis? Yaitu posisi duduk yang benar. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala itu segaris dengan badan dan bahu kitanya itu adalah rileks. Serta tubuh kita itu membentuk sudut siku-siku yang besarnya itu berapa? 90 derajat. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk yang ergonomis atau posisi duduk yang benar, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang terlalu lama. Ini adalah kelainan pada tulang akibat. Sikap duduk ada beberapa jenis. Yang pertama itu sikap duduk seperti ini yang dapat mengakibatkan kelainan tubuh. Kelainan akibat sikap duduk seperti gambar yang pertama itu adalah skoliosis. Skoliosis ini adalah kelainan tulang belakang melengkung ke samping sehingga badan tampak melengkung ke kiri atau melengkung ke kanan. Kelainan yang kedua ini disebutnya adalah kelainan lordosis, merupakan kelainan tulang belakang melengkung ke depan yang menyebabkan kepala tertarik ke belakang. Sikap duduk yang ketiga ini adalah sikap duduk yang kita kenal dengan kelainan kifosis, yaitu kelainan tulang punggung yang melengkung ke belakang, kebalikan dari yang kedua tadi, sehingga penderita itu terlihat membungkuk. Jadi selain duduk, jadi kelainan duduk itu ada 3, ada skoliosis yang menyamping kanan kiri, ada lordosis, dan ada juga kifosis. Selain karena sikap tubuh yang salah, rangka dapat rusak akibat penyakit, yaitu salah satunya adalah penyakit polio dan rakitis, yaitu penyakit yang biasanya itu menyerangnya pada anak-anak. Polio adalah penyakit yang merusak tulang kaki. Penderita polio itu dapat mengalami kelumpuhan, serem kan? Untuk itu, polio disebabkan oleh kuman polio. Kuman ini masuk ke tubuh seseorang melalui makanan. Polio itu dapat dicegah dengan melakukan imunisasi. Sedangkan rakitis itu adalah penyakit tulang di mana kaki melengkung menyerupai huruf O atau X. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Jadi banyak-banyaklah makan ikan, susu, keju, telur dan jamur dan banyak makanan zat kapur, sehingga agar pertumbuhan dan perkembangan tulangnya itu menjadi sempurna. Begitu ya anak-anak. Berikutnya apa sih yang sering dibaca oleh anak-anak? Yang paling sering anak-anak baca itu adalah gambar cerita atau komik. Komik itu adalah cerita bergambar yang biasanya ada pada majalah, surat kabar, atau ada juga komik yang khusus dalam berbentuk buku, yang umumnya itu mudah dicerna dan bentuknya itu lucu. Komik merupakan cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan melalui urutan gambar yang dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Komik ini didominasi oleh gambar-gambar yang seolah-olah berbicara, dan gambar tersebut membentuk narasi dalam cerita. Komik ini termasuk dalam kategori sastra anak-anak karena ceritanya amat dikagumi oleh anak-anak. Jadi karena ceritanya yang humoris, sehingga komik ini banyak disukai oleh anak-anak. Gagasan yang diungkapkan pada sebuah komik itu bervariasi. Ada gambar cerita, fiksi, cerita binatang, cerita faktual, dan cerita historis atau sejarah. Bahkan ada cerita biografi serta ide-ide faktual untuk menyindir atau menampilkan cerita yang lucu. Kesemuanya itu dikemas dalam gambar-gambar yang disertai dengan keterangan yang berisi cerita singkat dan dikemas dengan cara semenarik mungkin. Komik itu punya manfaat dalam dunia pendidikan, khususnya untuk anak-anak. Salah satunya itu adalah agar membuat anak-anak berusaha belajar membaca agar bisa membaca cerita yang ada di dalam komik. Komik itu sangat cocok untuk anak-anak karena di dalamnya itu terdapat banyak gambar yang seakan berbicara. Jadi anak-anak itu akan lebih senang ketika membacanya. Begitu ya anak-anak. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang jenis-jenis tulang, kelainan pada sikap duduk, serta manfaat dari komik untuk anak-anak. Nah, sekarang tugas yang harus kalian kerjakan itu adalah uji pembelajaran 2. Ada di halaman 76. Kalian kerjakan bagian 1 dan bagian 2. Nah, untuk bagian 2 nomor 4 atau esai nomor 4-nya tidak perlu kalian kerjakan. Oke? Nah, sekarang ada kuis juga nih di tugas hari ini. Yang 3 orang pertama yang komen dengan jawaban benar, karena kemarin Rafa yang jadi juara. Sekarang siapa sih yang dapat juara pada kuis hari ini? Nah,
Pertanyaannya itu adalah kalian sebutkan 3 kelainan pada sikap duduk yang tidak tepat. Kalian komen di bawah. Kalau 3 orang yang komen pertama dan jawabannya tepat dapat 3 bintang. Selamat buat Rafa yang kemarin sudah komen pertama, berarti dia nyimak video pertama kali lalu komennya juga tepat. Hari ini Ibu tunggu 3 orang ya. 1 orangnya dapat 3 bintang. Ibu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.